Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di acara Udus UMK Memahami Catatan Bisnis yang diselenggarakan oleh Operasi Indonesia. Selamat siang Bapak Ibu semua. Acara ini sebenarnya ditujukan untuk mendampingi dan membekali Bapak Ibu pelaku UMKM agar lebih paham dan siap menyusun catatan bisnis secara rapi dan terarah, karena ini adalah fondasi penting agar usaha bisa berkembang dan naik kelas. Sebelumnya, untuk membuka acara kita siang ini, mari dengarkan dulu kata pengantar dari perwakilan tim media dan event OKOC kepada Mbak Vika, kami persilahkan. Baik, terima kasih sekali Mbak Talita selaku MC pada siang hari ini. Selamat siang semuanya Bapak Ibu sudah join di Zoom OKOC. Sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu apakah ini semuanya dari Jakarta atau dari Bandung. Kemarin banyak yang diinfokan oleh Bu Ida dari Bandung ya. Mungkin bisa dilihat, mungkin bisa diketik di kolom chat. Selamat siang untuk teman-teman dari Skies Indonesia. Mungkin sambil menunggu Bu Ida untuk hadir, eh, kita, oh dari Bandung tuh benar ya. Soalnya banyak nih kemarin, kalau nggak salah habis pelatihan juga ya ibu-ibu semua ya dengan Yayasan Indonesia Setara. Baik, terima kasih Mbak Talita dan juga terima kasih sekali sebelumnya untuk Ibu Ellen. Aku manggilnya sebenarnya Mbak Ellen ya. Beliau merupakan dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Kemudian juga banyak sekali kegiatan-kegiatan beliau. Nanti Ibu semua bisa serap ya, serap ilmu dari Ibu Ellen, apalagi yang sudah punya usaha, tapi kenapa nih gitu ya, kasnya masih masih seret gitu ya, masih ada beberapa yang sering malah kok kayaknya nggak kelihatan ya untungnya. Nah nanti mungkin akan dibedah langsung sama Ibu Ellen. Jadi ibu-ibu di sini semuanya bisa langsung tanya di kolom chat atau nanti akan ada sesi Q&A tuh ya. Silakan ditanyakan langsung dari OVOC Indonesia. Mengucapkan banyak terima kasih untuk ibu-ibu semua yang sudah hadir siang hari ini, Jumat-Jumat ya. Jumat-Jumat semangat untuk belajar bersama Ibu Ellen. Kemudian juga terima kasih juga kepada Ibu Ida yang sudah eh, mengajak teman-teman untuk hadir ya di Zoom kita siang hari ini. Mungkin itu saja harapannya dari apa yang sudah dipelajari siang ini bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi satu upgrading untuk diri ibu semua dan usahanya semakin berkembang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan MC. Ya, terima kasih Mbak Vika atas sambutan. Selanjutnya, mari kita sebelum masuk materi, kita izinkan saya membacakan secara singkat profil narasumber yang akan mengisi acara hari ini. Beliau adalah Ibu Trismayani Ellen, seorang dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Mustopo, sekaligus praktisi di bidang akuntansi dan perpajakan. Pengalaman beliau sangat luas, mulai dari menjadi direktur keuangan, advisor keuangan di berbagai perusahaan, hingga menjadi auditor independen dan konsultan pajak di berbagai lembaga. Selain aktif mengajar dan mendampingi UMKM, beliau juga merupakan penulis buku dan artikel keuangan serta sering menjadi narasumber dalam berbagai pelatihan, baik di perusahaan swasta maupun di instansi pemerintah. Selain itu, beliau juga aktif sebagai anggota Ikatan Akuntansi Indonesia dan Asia Pacific Management Accounting Association dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang keuangan. Sehingga pendidikan beliau hadir hari ini untuk membagikan ilmu dan pengalaman praktis seputar pentingnya catatan keuangan dalam menjalani usaha, terutama bagi UMKM. Sebelumnya mari kita sambut bersama Ibu Trismayani Ellen. Untuk Ibu Trismayani Ellen, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, boleh dikonfirmasi suara saya bisa terdengar? Dengar Ibu.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Jumat. Terima kasih atas kesempatannya kepada OKOC untuk memberikan waktu dan kesempatan ya kepada saya untuk berbagi atau sharing yang berkaitan dengan pencatatan keuangan atau catatan bisnis. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang hadir di sini, atau biasa mungkin OKOC menyebutnya dengan emak-emak gitu ya. Terima kasih, dan para pengusaha-pengusaha dan calon pebisnis sukses, insya Allah ke depannya akan mendatangkan bisnis yang lebih berkembang lagi uh, jika sudah mengetahui bagaimana posisi keuangan. Mungkin bisa kita mulai atau gimana, Mbak? Boleh dimulai, Ibu. Oke, untuk screen share-nya untuk PowerPoint-nya dari OKOC akan share atau gimana? Dari kita, Ibu. Sebentar, Ibu. Oke. Oke, sambil menunggu PowerPoint-nya atau share screen oleh OKOC, di sini saya ingin menyampaikan judul yang kita tawarkan adalah dagangan laris, kenapa kas masih kembang kempis gitu ya. Ini dilatar belakangi oleh pengalaman kami. Kebetulan saya dengan tim warna-warni akuntan itu membuka ruang diskusi gitu ya di Instagram, terus kemudian banyak juga mahasiswa yang menjalankan bisnis juga suka bertanya gitu ya, kenapa sih saya kayaknya sih dagangannya itu atau jualannya itu banyak banget gitu ya, aktivitasnya juga bagus, penjualan juga bagus, kenapa begitu dihitung kasnya kok kayaknya kayak kembang kempis gitu ya, ini sebenarnya apa gitu kendalanya. Mereka selalu bertanya seperti itu, sebenarnya masalahnya di mana sih gitu. Kayaknya cash flow uang apa perputaran uang itu kayaknya bagus gitu ya, masuk hari ini keluar lagi, misalnya beli beli barang gitu ya, terus tapi tiba-tiba ada hal-hal tertentu yang sering uangnya tuh kayaknya nggak ada gitu ya. Baik untuk kebutuhan pembelian persediaan barang atau untuk proses produksi sampai ke hal-hal yang operasional. Itu juga terjadi di perusahaan menengah sebenarnya. Kalau menengah nanti akan masuk ke laporan keuangan secara akuntansi. Tapi banyak juga dari usaha mikro kecil yang menghadapi hal ini gitu ya. Kalau misalnya kami tanya gitu ya, ada nggak catatannya gitu ya. Terus mereka ada yang men-share gitu ya kepada kami, ini loh catatan kami gitu kan. Nah, dari itu, dari banyak pengalaman atau dari banyak masukan gitu ya, dari justru dari para pengusaha, maka judul dagangan laris kenapa custom kempis ini jadi sering diangkat gitu ya dalam workshop yang saya lakukan gitu ya. Nah, intinya adalah dagangan laris kenapa kembang kempis ini untuk para pengusaha mendapatkan kayak jurus gitu ya, bagaimana memahami catatan bisnis di Oke, kita akan masuk ke halaman kedua. Tadi judulnya udah, terus kemudian di halaman kedua itu, nah di sini ada ilustrasi gitu ya. Saya ambilkan yang lebih umum gitu ya, lebih umum ditemui atau kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin dari Bapak Ibu semua sering sekali menemui pedagang sayur keliling gitu ya, di kompleks perumahan maupun di jalan-jalan gitu. Nah, di sini ada beberapa transaksi gitu ya. Dalam ini adalah Pak Karman itu adalah seorang pedagang sayur keliling yang menggunakan gerobak gitu. Nanti mungkin bisa dibaca sekilas setiap selesai sholat subuh
ya ke pasar induk gitu ya, beli sayuran, buahan, terus kemudian daging, ikan yang biasa untuk mengisi gerobak sayurnya. Rata-rata setiap hari ia belanja itu sebesar 1,7 juta atau 1.700.000 gitu ya. Nah, kedua, istri Pak Karman itu setiap malam gitu. Jadi Pak Karman itu kan kalau jualan dari jam 7 sampai jam 8 pagi itu mulai berjualan sampai jam 2 atau sampai jam 4 sore gitu baru pulang. Nah, jadi malamnya itu seringkali ada sayur-sayur sisa gitu ya, dan ikan, mungkin daging dan lain-lain itu diambil oleh istri Pak Karman sekitar 70.000. Ini kita kasih contoh ilustrasi gitu ya. Saya kasih contoh ilustrasi. Saya yakin sehari-hari banyak yang menjumpai ilustrasi seperti ini. Nah, istri Pak Karman itu mengambil sekitar 70.000 itu setiap harinya. Misal setiap malam dia ambil gitu, terus untuk dimasak besok pagi untuk dimakan oleh beliau, suami ya Pak Karman sendiri maupun misalnya punya 2 anak, misalnya seperti itu. Nah, yang ketiga transaksinya adalah setiap hari rata-rata Pak Karman itu bawa pulang uang gitu setelah berjualan sejumlah 1.850.000 dari hasil penjualan sayur ya, dari gerobaknya itu dia jualan dari jam 8 sampai jam 2 siang gitu ya, dapat uang 1.850.000 sekitar ya, sekitar segitu. Terus kemudian yang keempat, setiap hari ini Pak Karman tuh ngasih kepada istrinya 150.000 untuk kebutuhan lainnya gitu ya, baik untuk disimpan oleh eh, istri mungkin untuk kebutuhan yang per bulan, misalnya kayak biaya listrik gitu ya, terus kemudian mungkin SPP anak gitu ya, dan lain-lainnya. Dia mengumpulkan dari pemberian Pak Karman tuh si istri mengumpulkan uang setiap harinya atau bahkan dipakai untuk kebutuhan setiap harinya gitu sejumlah 150.000 ya. Nah, dari 4 transaksi ini ada pertanyaan berapa sih sebenarnya laba Pak Karman setiap bulan. Asumsinya ini adalah di bulan Juni gitu ya. Di bulan Juni tahun 2025. Nah, mungkin dari um, teman-teman semua di sini yang hadir mungkin bisa menghitung coret-coret sedikit gitu ya. Kira-kira jawabannya yang mana yang benar? Yang pilihan A adalah laba Pak Karman tuh 4.500.000 per bulan. B-nya mungkin rugi gitu ya, 2.100.000, C-nya untung 2.400.000, ataukah tidak ada jawaban yang tepat? Mungkin bisa dijawab di kolom chat gitu ya. Tapi dikit aja jawabannya, saya kasih waktu mungkin 1 sampai 2 menit untuk coret-coret dulu ya, untuk tahu nanti di akhir kita akan bahas. Kita akan bahas jawaban ini, tapi yang mau menjawab silakan, mungkin ketemu setiap harinya yang jualan setiap hari kira-kira seperti inilah gitu ya, transaksi-transaksi para um, pebisnis Indonesia mikro kecil gitu ya. Dan ini yang sering kami hadapi gitu ya, yang kami sering terima pertanyaannya, kenapa sih saya ini kayak jualannya tuh eh, kontinuitas gitu ya, terus dengan ya ini tadi misalnya setiap hari ngeluarin 1,7 belanja juga, tapi begitu ada hal-hal atau ada hari-hari tertentu terus tiba-tiba kayaknya nggak punya duit gitu ya. Nah, begitu kita bedah gitu ya, apa aja sih sebenarnya biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan itu sampai kami tanya gitu ya, apa aja gitu ya, sampai ada yang memberikan data gitu ya, pembelian Pampers gitu, terus kemudian mungkin biasanya kan banyak yang juga masih kecil-kecil gitu ya anaknya, terus ada juga iya kita atau kemudian anak sakit gitu ya, ini itu ditulis semua di dalam data yang kami dapatkan. Bahkan mahasiswa saya sendiri banyak juga yang bertanya gitu, karena juga banyak mahasiswa-mahasiswa juga yang sudah berbisnis gitu ya. Saat ini memang pembentukan inkubator pengusaha itu sudah masuk ke level mahasiswa, itu sudah terjadi belasan tahun gitu ya di Indonesia. Makanya tidak asing kita lihat mahasiswa-mahasiswa sudah banyak yang berjualan, dan itu juga banyak mahasiswa saya juga bertanya seperti itu. Oke, ada yang jawab D, terus kemudian ada yang menjawab ya, di sini saya lihat sedikit. Oh sorry, baru satu. Mungkin ada yang lain. Nanti saya keep jawabannya. Nanti kita akan uh,
ulas gitu ya, bagaimana cara pengusaha memandang sebuah transaksi bisnis. Oke, mungkin yang masih ingin mencoba coret-coret, silakan kita akan masuk ke yang berikutnya. Jadi misalnya di halaman 3 itu ada data dan fakta. Mungkin bisa minta bantuan dari Mbak, bisa ke halaman 3. Nah, di data dan fakta itu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini, rekan-rekan sini selalu bertanya, kalau ditanya gitu ya, ada laporan keuangan nggak? Aduh, nggak ada gitu ya. Atau misalnya ikut pelatihan-pelatihan OKOC gitu ya, terus kemudian ditanya labanya berapa gitu ya, masih antara iya sama enggak gitu ya, berapa sih laba saya gitu, itu nggak usah apa namanya kecil hati gitu ya, karena secara data memang per tahun 2013 jumlah UMKM di Indonesia itu sebanyak 57,8 juta unit ya, banyak banget ya, bahkan sudah lebih dari seperlima gitu ya. Seperlima penduduk Indonesia itu kalau kita bisa hitung adalah pengusaha gitu ya bahasanya, kalau 57 juta, 8 ya. Terus kemudian dari semua itu tidak memiliki laporan keuangan sebanyak 77,5% gitu ya. Jadi kalau saya sering menemui pengusaha, nggak usah pengusaha mikro kecil, UMK gitu ya. UMKM itu menengah itu omsetnya di bawah 50 miliar. Ini kemarin saya nangani juga ada yang tahun 2000, di atas tahun 2020 omsetnya hampir 50 miliar, ada yang 30 miliar gitu ya. Itu laporan keuangannya berantakan gitu ya, berantakan dalam artian mereka sendiri tidak tahu persis gitu berapa laba bisnisnya, laba usahanya. Kebanyakan dari mereka kalau untuk udah sampai level menengah gitu ya, baru menyadari bahwa laporan keuangannya tidak terbaca secara ekonomi gitu ya. Itu mereka baru tahu ketika ada masalah pajak biasanya. Jika ada surat cinta gitu ya dari kantor pajak bahwa bisa dalam bentuk SP2DK gitu ya, permintaan kayak klarifikasi gitu ya. Ini ada biaya apa nih gitu ya. Itu SP2DK, terus kemudian ada yang bukper gitu ya, bukti permulaan. Itu biasanya kantor pajak sudah mulai menduga-duga gitu ya, ada sesuatu yang lain gitu ya di laporan keuangan. Terus kemudian yang ketiga sampai ke pemeriksaan. Nah, biasanya kalau sudah sampai pemeriksaan baru tuh si pengusaha kaget gitu. Aduh, ada apa ya? Ada apa? Terus biasanya kalau sudah sampai pemeriksaan itu sudah menentukan berapa kurang bayar pajak, indikasi gitu ya. Itu bisa sampai 20% dari omset gitu ya. Itu kaget gitu ya. Pasti baru mereka ngubek-ngubek tuh laporan keuangannya. Jadi di sini dikatakan UMKM bahkan tidak memiliki, UMKM itu omset hampir menembus 50 miliar, karena kalau sudah di atas 50 miliar itu bisa dikategorikan besar ya, karena sudah wajib dilakukan audit oleh kantor akuntan publik. Jadi kalau banyak yang mengatakan iya kok saya nggak ada laporan keuangan, aduh laporan keuangan saya juga nggak terlalu sesuai mungkin secara akuntansi, itu maklum ya, karena banyak sekali pengusaha yang mendapati kondisi itu gitu ya. Dan bahkan di tahun 2021 gitu ya, jumlah UMKM Indonesia itu 65 juta unit usaha. Namun yang memiliki NPWP baru 2,3 juta. Ya, bayangkan kalau NPWP itu apa pengaruhnya gitu ya. Kalau kita bicara soal pemerintahan pasti ala itu karena mau untuk penerimaan negara gitu ya. Tapi kalau kami memandangnya adalah NPWP ini berarti asumsinya UMKM yang mengetahui kewajiban perpajakan dengan laporan keuangan, karena laporan pajak itu based on-nya adalah laporan keuangan. Apapun itu pajaknya ya, baik PPN, PPH. PPH itu banyak banyak sekali itemnya, ada PPH 21 karyawan, ada PPH 23 jasa, kemudian ada PPN itu pertambahan nilai dari barang gitu ya. Terus kemudian ada PPH badan, itu perusahaan yang menghitung pajak penghasilan setiap tahun. Ada PPH pasal 4, itu banyak banget. Itu nggak usah yang tidak memiliki basic ilmu akuntansi gitu ya, yang memiliki basic akuntansi aja atau sarjana-sarjana atau alumni-alumni akuntansi aja banyak yang bingung, karena sejak
hampir 15 tahun ini peraturan pajak tuh berubah gitu ya. Tapi kalau, oke, terima kasih Zara Hafizaya menjawab D gitu ya. Banyak sekali sudah dapat tadi yang menjawab D ya, pertanyaan tadi. Nah, bagi kami tadi saya ulangi bahwa berarti yang paham dengan laporan keuangan baru 3,5%. 3,5% itu bukan tidak mesti paham isi laporan gitu ya. Maksudnya dia paham bahwa mereka harus punya laporan keuangan. Itu karena setiap yang memiliki NPWP ketika terdeteksi oleh pajak ada perputaran uang gitu ya, baik di rekening karena sekarang pajak boleh ngintip gitu ya. Nah, ini dan akan dipertegas dengan aplikasi baru pemerintah gitu ya, selain QRIS ada lagi yang lain pelanggan ID kalau nggak salah ya. Itu bahkan bisa tahu gitu ya, apa namanya, jalur uang gitu ya, baik dari e-wallet gitu, terus rekening bank gitu ya. Nah, kalau yang sudah punya NPWP itu biasanya lebih dipantau oleh Direktorat Jenderal Pajak gitu ya, karena itu aturan yang ada. Nah, biasanya kalau sudah punya NPWP paling enggak mereka lebih punya awareness gitu ya, lebih punya kepedulian terhadap perputaran uang. Maka di sini dikatakan dianggap 3,5% dari UMKM itu sudah mengetahui kewajibannya, meskipun belum tentu paham gitu ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, bahkan yang omsetnya hampir 50 miliar aja itu laporan keuangannya banyak yang mereka sendiri tidak paham, para pemilik perusahaan itu. Karena saya sendiri banyak membantu gitu ya, membantu pengusaha-pengusaha untuk menghadapi pemeriksaan pajak, sampai pemeriksaan pajak. Jadi saya sendiri terjun tidak hanya kepada pebisnis kayak seperti pedagang, tapi yang mereka memiliki laporan keuangan yang sudah skupnya besar dengan karyawan juga sudah banyak, itu banyak saya bantu maupun dengan tim gitu ya, sampai ke pemeriksaan pajak. Bahkan kami turunnya itu sampai tidak memberikan tarif gitu ya, silakan sesuai dengan kemampuan atau budget dari perusahaan itu. Tapi apa sih, syarat kami adalah membuka laporan keuangan. Karena saya targetnya adalah membantu perusahaan itu bukan sekedar membayar pajaknya gitu ya. Karena itu di luar dari konsen saya secara pribadi maupun tim. Konsen kami adalah mengembangkan bisnis. Jadi kalau kami membantu pengusaha, pengusaha harus membuka arus kasnya mereka gitu. Paling tidak arus kas untuk kita tahu gitu ya, bukan membayar pajaknya, tapi bisnis ini sebenarnya baiknya seperti apa dari sisi laporan keuangan. Nah, ini data dan fakta yang ada gitu ya. Selanjutnya ini sekedar insight aja gitu ya bagi teman-teman pengusaha gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih situasi dan kondisi pengusaha-pengusaha di Indonesia gitu ya dalam hal pemahaman terhadap laporan keuangan. Ini masih minim sekali. Jadi memang dari sisi perpajakan pun akhirnya mereka mereka sendiri mengakui gitu ya beratnya eh, target yang mereka dapatkan dari pemerintah, tapi mereka mendapati pengusaha memang agak susah gitu ya didekati dari sisi perpajakan karena mereka memang tidak punya laporan keuangan. Dan eh, yang saya sering kasihan gitu ya ketika pengusaha tidak terlalu paham, nggak taunya mereka kena tadi indikasi atau dugaan kurang bayar. Itu mereka biasanya panik banget. Bahkan banyak sekali perusahaan yang memilih menutup gitu ya, menutup perusahaannya karena kaget gitu loh, kok ternyata kurang bayar pajaknya banyak tapi mereka tidak punya data gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya kendala itu bukan hanya dari sisi pengusaha tapi dari sisi pemerintahan juga gitu ya. Makanya sekarang kampus-kampus, dosen-dosen gitu ya sudah berusaha untuk mendekati pengusaha kalau mau belajar gitu ya. Kalau mau belajar mungkin kalau dari Dirjen Pajak yang mendekati mungkin mereka pengusaha pasti agak takut gitu ya dibanding kami gitu ya, kami para dosen gitu ya. Jadi di sini karena dari OKOC sudah memberikan clue bahwa di sini ada usaha mikro kecil, maka saya berusaha juga untuk menyampaikan tidak dari sisi akuntansi gitu ya, karena ini memang tadi di depan saya sudah katakan pajak pun alumni akuntansi aja masih banyak yang kurang paham tadi karena pajak sendiri aturnya berubah-berubah.
ya. Nah, jika pertanyaan mengapa banyak UMK tidak memiliki laporan keuangan gitu ya. Kalau misalnya kita mau menyalahkan juga kepada pengusaha memang agak sulit gitu ya, karena memang banyak gitu. Kalau cuma yang tidak punya laporan keuangan dari 50-an juta itu mungkin 1.000 gitu ya, itu mungkin sih maklum gitu ya kalau kalau atau mungkin ada tekanan gitu ya, oh berarti 1.000 ini lain misalnya gitu ya. Tapi ini kok sampai 55 juta, berarti sekitar 40-an juta itu nggak punya. Paling nggak catatan bisnis, bukan laporan keuangan. Karena di pajak sendiri itu ada tingkatan gitu ya. Ada wajib pajak yang melaporkan berdasarkan, misalnya kalau karyawan melaporkan berdasarkan lampiran ya, lampiran bukti potong tahunan gitu ya, si pemberi kerja. Misalnya mungkin ada yang juga bekerja di perusahaan suka dapat lampiran tahunan A1 gitu ya untuk berapa pajak yang sudah dibayar gitu. Tapi kalau pengusaha metodenya tuh macam-macam. Ada yang sederhana gitu ya, sederhana itu misalnya SS dia penghasilan di bawah 60 juta gitu, maka laporan pajaknya sangat sederhana. Terus ada juga yang menggunakan metode pencatatan. Sampai ada yang menggunakan metode pembukuan. Nah, pembukuan ini bahasanya adalah laporan keuangan. Ini memang ranahnya akuntansi gitu ya. Jadi kalau ditanya lagi mengapa banyak UMK tidak memiliki laporan keuangan? Yang pertama alasannya yang setelah banyak riset gitu dilakukan, survei dan observasi, 65% UMK itu yang memiliki umur usahanya di bawah 5 tahun gitu ya. Jadi bisa aja sampai di atas 5 tahun mereka menganggap itu tadi banyak pengusaha nanya, kenapa ya kok saya dagangannya laris tapi kok kasnya kok kayak nggak ketemu gitu ya dengan harapan gitu ya. Di atas 5 tahun banyak memilih nutup gitu ya, atau memang stuck gitu ya. Stuck itu tidak tidak ada niatan untuk memperbesar gitu, karena kebanyakan perusahaan yang di atas 5 sampai 7 tahun gitu ya, ketika dia tahu ini adalah potensi bisnisnya bagus, maka dia akan mencari tahu bagaimana cara membesarkan. Nah, ini salah satu orientasinya OKOC yang saya tahu gitu ya. Selama ini OKOC itu punya slogan bagaimana UMK itu naik kelas gitu ya. Nah, untuk bisa naik kelas itu otomatis tadi biasanya sih di atas 5 tahun itu baru ketahuan 5 sampai 7 tahun. Nah, kalau pengusaha ingin besar otomatis harus dilihat laporan keuangan. Nah, banyak yang tidak punya laporan keuangan karena itu begitu masuk tahun ke-6, ke-7 mereka kebanyakan give up gitu ya. Give up itu ya udahlah dijalanin aja apa adanya gitu ya. Nah, akhirnya keinginan membuat laporan keuangan untuk mengetahui laba itu jadi enggan gitu. Biasanya ya udah yang penting sehari-hari dapatlah misalnya gitu ya. Nah, itu dia seperti itu kebanyakan gitu ya jawaban mereka. Terus yang kedua adalah tidak paham ilmu akuntansi dan proses pembukuan. Jadi tidak mesti orang yang punya ilmu akuntansi eh, apa sih paham gitu ya, atau yang tidak punya ilmu akuntansi tidak paham. Nggak. Jadi intinya karena tadi bagaimanapun di Indonesia perpajakan itu dia akhirnya menggunakan dasar akuntansi ketika melakukan pemeriksaan gitu ya. Mereka itu menggunakan metode-metodenya itu akuntansi. Otomatis pengusaha harus membuat laporan mengikuti standarnya akuntansi. Nah itu rumit gitu ya. Jangankan tadi orang yang nggak punya ilmu akuntansi, saya aja itu berapa kali saya mengatakan kepada kalau ketemu pegawai pajak gitu ya menemani pengusaha, mendampingi mereka gitu menghadapi sampai pemeriksaan, saya sendiri sebagai dosen juga mengakui mengatakan bahwa ini kesalahan kami gitu ya, kesalahan kami para akademisi yang sepertinya kurang terjun gitu ya untuk tahu bahwa kebanyakan alumni kami memang begitu masuk ke dunia kerja belum memenuhi standar gitu ya, standar dalam artian yang ingin didapatkan oleh pengusaha. Karena itu um, tadi bisnis di Indonesia itu unik gitu ya dengan berbagai macam problematikanya gitu ya. Jadi ini yang akan dihadapi oleh alumni-alumni akuntansi. Mereka pun akhirnya mau membantu agak kesusahan gitu ya dalam hal menghadapi problematika itu, baik problematika bisnis maupun pengusaha secara pribadi. Nah, akhirnya berdampak kepada pengusaha, pengusaha juga bahwa pengusahanya lebih lagi ya jadi kayak aduh gila ngapalin apa misalnya atau mempelajari debit kredit gitu ya. Itu akuntansi aja rumit gitu ya. Apalagi yang non accounting.
Nah, begitu mereka diajarkan bingung gitu ya, pasti ini apa sih, nggak ngerti gitu ya. Pokoknya mereka taunya kalau ala tadi pedagang, saya bawa uang 1,7, bawa pulang 1,850, maka untung saya 150, itu bahasanya eh, pedagang gitu ya. Atau misalnya petani, ini sebenarnya ilustrasi itu saya ambil justru dari buku ya, dari buku Pakar Ekonom Indonesia gitu ya. Petani gitu ya. Saya nanam punya bibit, saya beli bibit sekian juta, saya beli pupuk sekian juta gitu ya. Terus kemudian saya airi segala macam gitu. Nanti begitu panen 6 bulan, setahun saya dapat sekian puluh juta, maka untungnya sekian gitu ya. Itu seperti itu gitu ya bahasa mereka gitu dalam menghadapi. Sedangkan kalau mau ingin atau ingin gitu ya bisnis itu berkembang, otomatis harus secara akuntansi gitu ya. Karena akuntansi itu memang lebih kompleks tapi lebih lengkap gitu dalam membaca bisnis perusahaan. Nah, alasan yang ketiga adalah mayoritas UMK ini sebenarnya ada kaitan nomor satu. Eh, Sorry, bisa ke halaman 3, Mbak. Oke ya. Sorry, tadi saya kurang perhatikan. Halaman 3 di situ, dan poin ketiga tadi nomor satu udah, nomor dua sudah, dan nomor tiga mayoritas UMK merasa omsetnya kecil dan hanya usaha kecil-kecilan gitu ya. Jadi kalau ditanya, ya usaha kita kan kecil-kecilan aja gitu ya. Udah simpel-simpel aja gitu ya, kayak tadi ya, misalnya bawa uang 1,7, bawa pulang bawa uang ke pasar 1,7, terus pulangnya bawa 1,85, maka untungnya 150 gitu bahasanya. Itu banyak ditemui gitu kan, cuma kecil gitu ya. Nah, sedangkan kalau sudah omsetnya di atas 2 miliar itu masuk, sekarang 2 miliar sampai 20 miliar itu masuk kategori kecil gitu ya. Jadi bahasa UMK mikro kecil itu udah sampai di atas 5 miliar gitu ya, walaupun pajak menghitungnya 4,8 M. Tapi di Indonesia pengusaha kecil itu 20 miliar tuh ada omset. Jadi nggak mungkin kita menghitung cara yang tadi gitu ya, harus punya metode yang lain. Nah, itu tadi alasan kenapa banyak UMK tidak memiliki laporan keuangan. Saya nggak tahu, nanti kita bisa diskusi dari teman-teman pengusaha di sini apakah sudah punya gitu ya, ataukah belum catatan, terus nanti atau mungkin ingin didiskusikan di sini, silakan, atau mungkin di sela-sela penjelasan saya mungkin bisa menyampaikan gitu ya pertanyaan atau apapun, kita buat di sini seperti diskusi yang non formal gitu ya. Saya ingin dari teman-teman semua punya insight baru gitu ya setelah keluar dari kelas ini gitu ya, atau workshop ini. Harapan saya seperti itu. Atau mungkin setelah ini ingin sekali membuat laporan keuangan yang sesuai supaya dapat atau mengetahui sebenarnya usahanya itu bisa dikembangkan atau tidak gitu ya, atau permasalahannya apa gitu ya. Sebenarnya masalahnya modal atau masalahnya pemasaran gitu ya. Saya yakin tadi kan di awal OKOC sudah menyampaikan sebenarnya mereka punya beberapa apa sih namanya langkah gitu ya, termasuk salah satunya pemasaran di situ ya. Jadi itu juga yang jadi concern kami gitu ya. Sebenarnya masalahnya itu tidak ada pembeli gitu ya, atau produknya kurang diminati, ataukah tadi pengelolaan uangnya. Ya, tadi di situ saya lihat nomor 7 ada pencatatan keuangan, ini menjadi konsen bagi banyak penggerak gitu ya, salah satunya OKOC. Ya, karena bagaimanapun laporan keuangan tidak mungkin dipisahkan dari proses bisnis. Nah, kita lihat ke halaman 5. Tadi kenapa sih banyak misalnya orang-orang seperti saya gitu ya, melalui OKOC, melalui kampus-kampus, melalui lembaga-lembaga lain, terjun gitu ya ke pengusaha-pengusaha untuk memberikan apa sih namanya edukasi, sosialisasi gitu, termasuk dari Dirjen Pajak sendiri untuk membuka awareness gitu ya, kepedulian banyak pengusaha, kenapa mereka harus punya minimal catatan bisnis gitu ya, minimal catatan keuangan. Karena kita tahu bahwa tujuan berdirinya perusahaan adalah memakmurkan pemilik perusahaan. Jadi kalau kita sebagai pemilik perusahaan, kita inginnya makmur gitu ya dengan usaha kita gitu ya. Makmurnya seperti apa itu dengan asumsi semua kewajiban telah ditunaikan. Kalau misalnya dia punya karyawan, maka karyawannya harus dapat gaji gitu. Jadi kalau pengusaha dianggap makmur, tapi karyawannya enggak dikasih gitu ya, maka dia
belum mencapai tujuan dalam mendirikan perusahaan gitu ya. Bahkan banyak kita lihat gitu hujatan netizen gitu ya, kalau kita lihat ada pengusaha-pengusaha flexing-flexing gitu ya, tapi karyawannya ternyata nggak digaji misalnya gitu. Nah itu juga apa sih namanya jadi apa tadi bulian gitu ya dari netizen, karena itu tadi secara ini dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia bahwa tujuan perusahaan adalah memakmurkan pemilik usaha telah tunaikan. Nah, itu pada si pengusaha sendiri jika pengusaha itu memposisikan dirinya sebagai karyawan. Gitu. Nanti kita juga akan bahas soal itu. Untuk tahu gitu ya berapa hak perusahaan, utangnya atau kewajibannya dalam hal ini adalah utang yang berkaitan dengan bisnis gitu ya, bukan pribadi. Dan berapa modal pemilik perusahaan, terus kemudian berapa laba gitu ya, dengan maksud kalau kita sudah tahu laba, apakah bisa dibagi dividen atau misalnya dengan cara kolaborasi. Saya tahu OKOC juga menekankan kepada kolaborasi gitu ya. Kolaborasi itu lebih ke arah sharing modal gitu ya. Sharing modal itu misal dalam bentuk uang, maka berapa profit sharing. Nah itu bisa tahu kalau kita tahu labanya. Makanya tadi untuk UMK naik kelas gitu ya, maka perlu kolaborasi dengan banyak pihak gitu ya, karena tidak mungkin eh, bisa perusahaan itu apa sih besar gitu kalau tidak berdampingan dengan orang lain. Kalau istilahnya orang tua dulu bilang gitu, kalau ingin jalan cepat, jalanlah sendiri gitu ya. Kalau ingin jalannya jauh, maka jalanlah bersama-sama gitu ya. Jadi itu adalah makna kolaborasi gitu ya. Dan OKOC terus gitu ya menggaungkan bahasa kolaborasi itu karena itu tadi kita tuh bisa besar kalau bersama-sama. Nah, bagaimana bersama-sama itu bisa langgeng gitu ya kalau ada keterbukaan, khususnya dalam hal keuangan. Nah, begitu juga untuk mendapatkan angka laba gitu ya. Bagaimana mungkin kita bermitra dengan orang lain kalau kita itu tidak terbuka soal laba gitu ya. Tidak ada catatan labanya gitu ya. Perusahaan atau orang lain pun nggak akan mau gitu ya berkolaborasi kalau dia tidak tahu gitu berapa profit sharing saya gitu ya. Nah, ini akan diketahui kalau kita punya laporan keuangan. Semua tadi ya, harta, kewajiban, modal, laba, dividen, itu bisa dilihat dari laporan keuangan. Ya, tadi itu maka penting untuk pengusaha tahu gitu ya, atau paham dulu bahwa mereka itu butuh catatan keuangan. Oke, selanjutnya tujuan laporan keuangan di halaman 6 ya. Kalau tadi tujuan berdirinya perusahaan, nah sekarang berarti pengusaha harusnya sudah tahu kalau butuh laporan keuangan. Apa tadi? Untuk apa laporan keuangan itu? Yaitu satu, untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Ya, kondisi keuangannya ini kalau bahasa akuntansinya gitu ya, sehat atau tidaknya perusahaan itu pertama bisa dihitung dari rasio. Yang paling gampang adalah rasio likuiditas gitu ya. Likuiditas itu gampangnya adalah ketika kita punya kewajiban atau utang jangka pendek yang di bawah 1 tahun, mampu nggak aset kita mengembalikan utang itu. Aset itu bisa dalam bentuk kas gitu ya. Nah kalau pengusaha mengambil utang gitu ya, mengambil utang bisa pinjem gitu atau kolaborasi dengan orang lain dalam bentuk utang, kira-kira mampu kembaliin dalam itu gitu ya. Nah, yang kedua adalah untuk memahami hasil usaha perusahaan. Jadi ilustrasi, kalau kita cuma Pak Karman belanja 1,7, istrinya ngambil, terus begitu aja setiap hari berlangsung bertahun-tahun, tapi kita nggak tahu gitu sebenarnya ini laba atau enggak sih usaha ini, ya. Kalau misalnya kita tahu laba, kira-kira mau perusahaan bisa nggak ya digedein? Atau apakah kalau laba itu si pemilik perusahaan menjalankan usahanya atau bisa di autopilot kan gitu ya. Kebanyakan pengusaha besar sih orientasi ke autopilot. Maksudnya perusahaan itu bisa dijalankan oleh orang lain tanpa kehadiran dia gitu ya. Kalau istilah investor adalah uang apa namanya uangnya jalan, pemiliknya tidur gitu ya. Itu bahasanya para investor. Nah, yang ketiga adalah untuk meramalkan usaha perusahaan di masa yang akan datang. Tadi kalau kita sudah tahu laba, kira-kira untuk gaji karyawan bisa nggak itu di laporan keuangan. Nah, yang ketiga ini diberikan seperti apa kita juga ikut
dengan punya perusahaan skupnya segini, misalnya gitu, skupnya 1 miliar, kerja 8 sampai 10 jam gitu. Nanti kalau misalnya punya 20 miliar, apakah kita harus kerja 20 jam gitu? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Berarti kan harus ngerekrut orang. Kalau ngerekrut orang, cukup nggak ya, mampu nggak ya bayar gaji? Karena tadi itu tujuan perusahaan adalah memakmurkan pemilik perusahaan dengan asal kewajibannya sudah dibayar. Ya. Nah, yang keempat adalah untuk melihat kemungkinan adanya masalah. Nah, kalau sampai perusahaan tadi misalnya saya kayaknya bisnisnya lancar aja gitu ya, tapi kok sih nggak mampu ya bayar utang gitu ya. Kok utang saya ngadat gitu ya, kayak kok harus ditagih-tagih terus oleh debt collector gitu ya. Ini berarti kan ada masalah. Nah, kalau ada masalah kita bisa lihat masalahnya di mana. Apakah besar pasak daripada tiang, ataukah memang bisnisnya yang dagangannya yang emang nggak laku gitu ya, atau produknya yang memang banyak dikomplain gitu oleh customer gitu ya. Nah, ini bisa membantu perusahaan. Ya, kelima untuk menilai dan evaluasi manajemen. Itu tadi manajemen itu tadi apakah tadi ketika proses produksi, terus kemudian uang ini jangan-jangan banyak juga ngasih utangan gitu ya, karena banyak juga pedagang sayur ngeluh gitu ya, banyak yang ngutang, apalagi kalau dia itu ngetem di perumahan gitu ya, ini ngutang sampai sekarang belum bayar nih Bu gitu ya. Bahkan kayak warung-warung Madura gitu ya, suka juga cerita ini di itu apa buku gitu ya, ini si ibu ini belum bayar nih, belum bayar gitu ya, atau warteg gitu ya, sampai ditulis gitu ya, temen si temen gitu, tapi jangan ngutang gitu ya, itu maksudnya masuk dalam bagian proses itu. Tadi manajemennya itu apakah kalau ada marketing, apakah marketing itu jualannya seperti apa gitu ya, ataukah ngasih utang kepada orang-orang yang tidak diketahui kredibilitasnya atau lain-lain. Ini adalah bagian dari tujuan laporan keuangan sampai akhirnya bisa mengevaluasi gitu ya. Nah, kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa sampaikan gitu ya. Langsung sampai saya teruskan slide berikutnya. Bisa disampaikan langsung atau kalau misalnya saya nggak ke PAU di apa sih chatnya, mungkin bisa raise hand gitu. Ada nggak sih di sini? Nanti bisa dibantu dari tim OKOC gitu ya untuk apa audionya ya. Nah, ini kebetulan saya punya buku waktu itu Profesi Akuntan Publik ini dengan nanti dan Pak Indra Uno sempat memberikan testimoni gitu ya dan saya cuplik gitu ya sebagian kalimatnya di dalam testimoni dan saya anggap bagus gitu ya untuk saya masukkan di sini. Beliau katakan bahwa saya sering berbagi kepada wirausaha bahwa bahasa singkatnya bila sesuatu bisa diukur gitu ya, if you can measure it, then you can improve it gitu ya. Bila sesuatu itu bisa diukur, artinya kalau kamu bisa mengukur sesuatu, maka itu bisa dikembangkan. Jadi kalau usaha itu bisa kita ukur, maka usaha itu bisa harusnya kita kembangkan. Nah, alat ukurnya apa adalah pencatatan keuangan. Jadi kalau kita, oh ya saya bisa kok ukur usaha saya untung gitu ya. Oh untungnya bagus banget gitu ya. Atau labanya bagus gitu ya untuk selama berapa tahun ini. Nah pasti orang nanya ukurannya apa gitu, mana buktinya kalau apa sih usaha itu bagus atau labanya bagus. Nah itu kita bisa lihat laporan keuangan. Itu maksudnya Pak Indra gitu ya mengatakan bahwa jika kamu bisa mengukur usaha itu, maka kamu itu bisa dikembangkan. Semua yang bisa diukur itu bisa ditumbuh kembangkan. Begitu juga usaha. Jadi usaha itu bisa naik kelas. Bahasanya adalah kalau punya laporan keuangan. Jadi si siapapun yang ingin bergabung atau berkolaborasi dengan usaha kita, dia tahu gitu. Oh sebenarnya masalahnya pengusaha bukan di pengelolaan keuangan, memang pemasarannya yang belum atau mungkin belum ketemu ini apa sih, apa maunya konsumen gitu ya, gitu. Atau memang bagian pengelolaan keuangannya itu tadi apa masalahnya gitu kok sampai bisnisnya bagus, jualannya bagus, nggak ada utangan juga, maksudnya customer juga semua bayarnya cash gitu, tapi kok pengusahanya uangnya nggak ada gitu ya, dalam hal beli barang yang baru kok nggak ketemu ini duitnya kemana sih gitu ya. Itu karena memang banyak fail. Nah itu kalau kita nggak punya laporan keuangan, kita nggak tahu itu kita mau mengevaluasi dari sisi mana gitu ya. Oke, yang selanjutnya, nah ini kita akan membahas lagi. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan
silakan saya kasih kesempatan dulu. Mungkin ada diskusikan bisnisnya, boleh. Oke, jika ada yang ditanyakan, nah di sini tadi kita akan membahas gitu ya untuk contoh atau ilustrasi gitu ya. Ini yang sering ditemui dari banyak sekali usaha gitu ya. Sebenarnya sih mahal banget gitu ya. Ini kan beli sekian, terus kemudian jual sekian gitu ya. Aslinya kira-kira ini Pak Karman ini jualannya akan begini gitu ya, akan begini terus ataukah mungkin Pak Karman bisa mengembangkan gitu ya, mengembangkan bisnis yang dia miliki ataukah misalnya dia mau punya gerobak yang baru lagi itu karena saya pernah mendengar gitu ya di salah satu pedagang pecel lele gitu ya di Jakarta gitu ya. Jadi temennya cerita gitu dia awalnya punya satu gerobak atau satu untuk jualan pecel lele di satu wilayah gitu ya. Terus setelah sekian tahun, 5 sampai 7 tahun, kemudian dia sudah punya belasan gerobak yang dijalankan oleh orang lain gitu ya. Yang awalnya dia yang jualan gitu ya sama keluarganya dan saat itu gitu ya sudah dijalankan oleh orang lain dan si pemilik perusahaan di rumah dia tuh nggak dia tuh kerjanya cuma ke masjid gitu ya terus kemudian pulang ya udah dia lihat dan untuk menyiapkan gerobak-gerobak pecel lele itu yang dibawa ke beberapa tempat itu dari rumahnya si pemilik gitu ya jadi nanti si pedagang itu ngambil ngambil kayak ala franchise gitulah ya tapi dia bentuknya seperti cabang-cabang jadi kendali masih ada di pemilik perusahaan. Nah ini kan Pak Karwan bisa aja begitu banyak ya yang begitu gitu. Akhirnya dia yang menyiapkan gerobak sayur gitu untuk eh, pedagang yang lainnya gitu untuk pedagang lainnya. Kemudian dia yang menyiapkan sayur-sayuran silakan dibawa gitu ya. Dan mungkin Pak Karwan bisa bisa di rumah aja gitu ya. Kalau itu tadi dia tahu persis sebenarnya eh, berapa untung atau laba yang dimiliki gitu ya. Karena harapannya semua pengusaha pasti menginginkan usahanya itu autopilot gitu ya. Autopilot itu dikerjakan oleh orang lain, didelegasikan gitu ya. Itu menjadi ciri pengusaha atau perusahaan besar. Ya kalau perusahaan mikro, kecil sampai menengah yang saya lihat gitu ya, hampir 80% pemilik perusahaannya masih menjalankan usaha itu atau masih incas di bisnisnya gitu ya. Kalau misalnya dia punya kantor ya masih berkantor gitu. Tapi kalau perusahaan besar gitu kebanyakan sudah dijalankan oleh orang lain gitu ya. Jadi dia hanya sebatas invest gitu ya, investasi mungkin sekali waktu dia pantau bisnisnya mungkin sekali dua kali dia ikut meeting gitu selebihnya ya dia di rumah gitu ya. Itu yang saya dengar dari pedagang pecel lele salah satu yang ada di Jakarta waktu itu dia sampai punya belasan ya udah dia sehari-harinya dia cuma katanya pulang pergi ke masjid aja gitu ya. Nah itu tujuannya dia bilang ingin mengembangkan bisnis itu supaya dia lebih banyak waktu untuk ibadah gitu ya dan tujuannya kebanyakan muslim itu kalau saya dengar gitu ya kenapa ingin dikembangkan gitu misalnya dia ingin tahu labanya katanya ingin target akhiratnya gitu ya jadi dia tahu betul sebenarnya untung dia berapa sih gitu ya kalau dia tahu untung karena orang apa muslim gitu ya di Indonesia itu sampai banyak saya ngobrol sama mereka banyak yang mengeluarkan sedekah itu sampai 30% gitu ya saya sampai
wow gitu. Makanya saya pengen tahu laba saya itu berapa sih sebenarnya gitu ya. Saya sering ketemu gitu ya. Saya sering banyaklah bantu pengusaha untuk membereskan laporan keuangan termasuk perusahaan-perusahaan kecil gitu ya. Jadi dia katakan itu gitu. Saya ingin laba itu yang tujuannya adalah akhirat gitu ya. Karena laba mungkin kalau kayak nanti kita akan menghitung itu labanya adalah laba secara komersial. Gitu ya, laba secara dunia gitu ya. Ini berapa sih labanya? Tapi banyak juga yang ingin tahu supaya saya aman dari sisi akhirat katanya gitu ya. Karena laba itu saya harus keluarkan sedekahnya bilang tuh, bukan sekedar pajak gitu. Tapi saya mau keluarkan sedekahnya, terus kemudian saya ingin lebih bermanfaat gitu ya. Jadi kalau saya ukur laba saya berapa, kira-kira saya bisa nggak ngerekrut orang. Nah itu tujuannya ya. Banyak pengusaha-pengusaha muslim gitu. Saya banyak banget saya senang gitu bantu pengusaha muslim itu karena mudah kita apa namanya padu padankan gitu ya dengan ilmu secara akhiratnya gitu ya dan mereka terbuka seperti itu gitu. Mereka terbuka banget. Nah, saya mau tahu Bu laba saya supaya karena saya sudah punya niat saya mau bersedekah 30% gitu. Kalau saya nggak tahu nanti saya nggak dapat target itu. Jadi targetnya benar-benar target akhirat gitu. Itu masya Allah banget ya. Saya ketemu itu yang begitu sampai dia setiap Kamis itu punya apa sih namanya eh, kayak Jumat Barakah itu ya itu di apa kendalikan oleh eh, kantor gitu. Tapi ini saya nggak bicara soal aspek perpajakan karena pajak berbeda ya. Cuma dia sampai seperti itu gitu ya. Saya pengen 30% itu saya keluarkan saya mau Jumat berkah itu. Kita lihat ya mungkin fenomena berapa tahun terakhir itu dan saya lihat di laporan keuangan gitu ya. Walaupun akhirnya kena tanya pajak gitu ya sama kantor pajak, pegawai pajak tuh ditanya gitu ya. Ini karena pajak punya aturan ya dalam hal sedekah. Nah, itu yang memang agak berat ngadepin pajak gitu ya. Tapi itu bisa bisa disiasati sebenarnya. Maksudnya dalam artian bukan kita ngemplang gitu ya, tapi cara yang dilakukan pengusaha. Nah, itu benar di laporan keuangan mereka ada gitu ya. Setiap Jumat saya katakan sampai ya Allah, bilang ya barakallah ya buat Bapak Ibu yang sampai punya gitu ya di laporan keuangan memunculkan Jumat berkah sekian kotak gitu ya sampai saya kata ini buat karyawan atau enggak buat buat kita bagi-bagi dia bilang gitu. Itu sampai dia katakan begitu dan setiap dia dapat penjualan itu bahkan belum dia menghitung net profit gitu ya karena kalau di perusahaan itu kan ada yang net profit menghitung tiap bulan, ada yang tiap tahun gitu ya. Sebentar yang nanya ya nanti saya akan baca itu tiap bulan bahkan dia kalau dia penjualannya besar-besar gitu ya per project gitu ya bahkan laba bruto gitu ya margin bruto itu dia sudah keluarkan sedekahnya gitu ya itu saya benar saya senang gitu ya bantu begitu kadang-kadang saya titip gitu misalnya Bu Ellen berapa saya bayar Bu Ellen ya silakan berapa budgetnya tapi karyawannya diperhatiin ya Pak nah saya sampai begitu gitu ya apalagi kalau pengusaha-pengusaha yang punya karyawan laki-laki itu aduh saya apa benar-benar apa sih sekalian membantu gitu ya pengusaha gitu. Saya katakan hati-hati ya Pak ya Bapak Ibu yang punya karyawan laki-laki ingat Pak 4 orang mendoakan gitu ya 4 kategori wanita mendoakan si laki-laki tersebut gitu ya ibunya istrinya anak perempuannya dan saudara perempuannya gitu itu saya sampai begitu gitu ya itu karena mereka banyak yang ingin mengetahui labanya itu bukan sekedar dari sisi apa sih dunia gitu ya dapatkan oh saya kaya gitu ya enggak tapi dia banyak juga yang bicara soal sedekah gitu ya. Saya sampai terharu gitu ya begitu cara mereka gitu semoga Allah memberkahi para pengusaha-pengusaha yang seperti itu ya sebentar saya akan sebelum saya lanjutkan ke case ini mungkin izin saya baca dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk saya minta waktu sebentar.
Ada pertanyaan di kolom chat, Bu Ellen. Iya, ini saya sedang baca. Saya sedang baca. Ini saya sudah menangkap. Terima kasih yang bertanya dari Mbak Zahra ya. Bagaimana memisahkan biaya pribadi dan usaha jika dilakukan di dalam rumah gitu ya. Ini kebetulan Pak Karman persis banget dan Mbak Zahra banyak sekali case seperti ini karena kekuatan usaha mikro kecil Indonesia itu memang bergerak dari rumah ke rumah gitu ya. Ini Masya Allah kekuatan bangsa Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita nggak melihat gitu ya pejabat-pejabatnya seperti apa gitu, kita lihat masyarakatnya. Ini apa sih, saya sudah ngamati lama gitu ya ekonomi kerakyatan ini, betul-betul dari rumah ke rumah gitu ya. Jadi bahasanya seperti Pak Karman melakukan itu semua di rumah, terus kemudian tadi Mbak Zara tanya juga itu memang mayoritas masyarakat kita seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Dan nanti ada jawabannya ya Mbak Zara. Nanti setelah slide ini kita akan mengulas dulu. Tadi ini bagus banget pertanyaan dan memang banyak sekali ditanyakan, gitu ya. Memang ini yang sering ditemui oleh pengusaha UMK kita. Terus kemudian dari Mbak Intan menanyakan tentang bagaimana kita tahu kalau ada kebocoran gitu. Oh ini kalau udah bahasa bocor ini bahasa perusahaan besar gitu ya. Bahasanya apa sih namanya fraud gitu ya. Lebih ke arah kecurangan. Karena kalau kebocoran itu bisa juga error gitu ya. Nah, kalau pertanyaan kebocoran banyak sekali mengarahnya kepada kecurangan. Tapi kalau UMK kan yang lakukan adalah pribadi ya. Nah, bisa jadi karena kesalahan, error gitu ya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar apa kebocoran itu identik dengan fraud gitu ya, kecurangan gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas. Nah, kita akan bahas dulu dari pertanyaan Mbak Zara. Ini saya perlihatkan lagi di slide 8 untuk buat teman-teman yang mungkin baru bergabung gitu ya, baru bergabung. Tadi di awal kita kasih ilustrasi seperti ini bahwa Pak Karman belanja setiap hari, terus istrinya ngambil nih kan karena tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita cara memisahkan gitu. Kalau usahanya di rumah gitu ya, saya sendiri punya usaha rendang misalnya gitu ya, enak tuh kita belanja gitu ya. Biasanya kan ada yang bayar duluan gitu, ada yang bayaran, tapi kita udah tahu gitu. Saya sendiri sudah tahu gitu bahwa oh kalau saya beli daging sekian itu sambil tuh saya beli belanja-belanjaan untuk sendiri gitu ya, untuk keluarga sendiri gitu ya, kita belanja seperti itu gitu kan. Bahkan kalau udah event-event tertentu, misalnya ada yang pesan rendang banyak, kita lebihin tuh untuk diri sendiri gitu kan. Itu kan mengurangi apa sih namanya cost biaya overhead gitu ya bahasanya seperti itu. Nah itu gimana gitu cara memisahkan. Terus kemudian ada rata-rata penerimaan, terus dikasih lagi ke istri gitu. Ini istri ini jadi hitungannya biaya pribadi atau gimana nih gitu ya. Nah, ini kan banyak banget itu sampai tadi saya katakan bahwa begitu kita bedah gitu, kita cacah gitu ya, "Bu, ini gimana Bu ya, saya tuh jualan, saya tuh punya toko elektronik gitu ya, kita jualan kayaknya bagus banget ya, kita sering beli gitu ya, bahkan yang di Jakarta ngambil di Glodok, kita punya toko, itu kayaknya enak banget tuh, apalagi handphone-handphone tuh kok laris banget, tapi kok uangnya kok nggak ada ya di mana tuh ya." Nah, yang ternyata begitu kita lihat ada pembelian Pampers, terus kemudian beli, oh ada tamu di rumah gitu kan, beli apa, snack gitu dan lain-lain, ini masuknya biaya usaha atau biaya pribadi nih gitu ya. Nah, tadi sampai pertanyaan berapa sih labanya gitu. Nah, kalau kita lihat sedikit saya kasih gambaran ya tadi untuk memudahkan pengusaha mengetahui. Nah, gimana tadi? Tadi kata Mbak Zara, pertanyaan gimana cara memisahkan? Nah, kita harus tahu dulu langkah-langkahnya. Langkah sederhana menakar laba usaha gitu ya. Pertama, kalau misalnya kita yang menjalankan sendiri, kita mau menempatkan diri kita ini sebagai karyawan ataukah sebagai pemilik perusahaan yang nunggu nanti labanya terakhir. Ya kalau perusahaan besar udah pasti ya, pasti laba gitu. Bahkan direktur juga bisa aja kan pemegang saham ikut ya di dalam pajak pun boleh. Direktur yang menjalankan operasional boleh ya terima gaji gitu ya. Tapi nanti perhitungan labanya seperti apa gitu ya. Nah, di sini dikatakan nomor satu, kita mau Mbak Zara mau menempatkan diri Mbak Zara itu sebagai apa? Mau karyawan atau mau pemilik gitu ya. Dua-duanya boleh.
dua-duanya boleh, nanti kita akan menghitung bagaimana caranya kalau kita ini adalah karyawan, gitu ya. Harapannya kalau kita tempatkan diri kita karyawan itu dilarang mengambil sesuatu yang sifatnya pribadi. Misalnya tadi Pak Karman istrinya ngambil tuh sayur-sayuran untuk kebutuhan pribadi, itu harusnya nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Kalau mau dihitung beli gitu ya. Nah itu kalau menempatkan diri sebagai karyawan. Jadi semua yang diambil dalam proses bisnis harus dihitung. Itu mau dipotong gaji gitu ya. Kalau karyawan kan enak tuh ya, mau kasbon, Bu, saya mau kasbon ngomong sama keuangan. Oke, nanti potong gaji gitu ya. Nah, ini juga gini, kita bikinlah, kita andai-andai nih, andai-andai perusahaan kita ini walaupun kecil adalah perusahaan yang besar. Jadi kalau kita mau ngambil, kalau kita mau menempatkan diri kita sebagai karyawan, ketika kita mengambil sesuatu dari proses produksi kita atau proses usaha kita, hitung sebagai utang. Kita atau mengambil kasbon atau nanti dipotong gaji gitu ya. Ya, kalau kita apa sih namanya? Gitu ya. Karena kita akan mau dapat gaji nanti kan, mau digaji gitu ceritanya. Maka kita anggap itu adalah gaji kita yang kita ambil lebih dulu gitu. Atau kita menempatkan diri kita sebagai pemilik perusahaan yang nunggu laba. Jadi nggak boleh ngambil sama sekali. Kalaupun ngambil dicatat, kita anggap sebagai penjualan, nanti bisa kita bayar gitu ya. Atau tadi kita hitung itu dianggap utang kita, utang pemilik perusahaan kepada perusahaannya gitu ya. Kita profesional ya, kita harus seperti itu. Kita harus bayangkan walaupun ini perusahaan kecil, jangan semena-mena juga sama perusahaan kita sendiri gitu ya, karena nanti itu terbiasa gitu ya. Ala bisa karena biasa gitu ya. Begitu kita biasa mencatat gitu ya. Oh, saya tadi ngambil sayur 70.000, catat tuh. Ini 70.000 gitu. Tadi saya ambil 50.000 untuk bayar token listrik misalnya gitu, untuk kebutuhan rumah misalnya ya, karena lain kalau misalnya rumah itu dipakai operasional perusahaan. Contohnya apa? Misalnya ada yang bikin warung gitu di dalam rumah, ada kan warung, bikin warung makan pempek gitu kan, listriknya ngambil listrik rumah. Nah itu gimana pembagiannya? Nah itu beda ya. Tapi dalam arti ini kita melihat Pak Karman tadi kan nggak pakai listrik sebenarnya, kan dia hanya cuma gerobaknya. Nah itu harus komit gitu dalam usaha kita sendiri. Nah, terus kedua, pisahkan biaya usaha dengan pribadi tadi, saya katakan. Kalau memang itu untuk makan secara pribadi, untuk keluarga, maka catat. Kalau kita mau menempatkan diri kita sebagai karyawan, gitu ya, nanti kita terima gaji nih, kita tetapkan aja misalnya UMR-nya Jakarta itu 5 juta, misalnya gitu. Maka saya harus dapatkan gaji 5 juta. Misalnya saya menjalankan bisnis ini gitu ya, saya harus dapat gaji 5 juta. Itu jadi motivasi gitu ya. Nanti kita hitung semua. Kalau kita ngambil tadi misalnya jualan pempek gitu ya, jualan pempek kita makan nih, atau anak kita mau dong makan, mah minta dong, bun minta dong pempeknya, misalnya gitu, nggak mau makan nasi, maunya makan pempek gitu ya, itu hitung. Karena biayanya tadi kita sudah masukkan ke dalam belanjaan ke pasar gitu ya, kita catat, oh nih ngambil, atau jualan warung Madura misalnya gitu, ngambil es krim namanya anak gitu ya, ngambil daripada belanja ke warung orang gitu kan, ya udah ambil sendiri, kita hitungnya harga pokoknya gitu kan. Nah, itu harus kita apa komitmenkan dan biasakan kita mencatat gitu ya. Kalau mau jadi perusahaan besar ya harus mau biasakan untuk mencatat seperti itu gitu ya. Terus yang ketiga, menentukan biaya tetap dan biaya variabel gitu ya. Biaya tetap itu apa? Kalau gerobak itu apa? Kita pikirkan gerobaknya tadi gitu ya. Apa sih namanya? Kalau di akuntansi ada biaya depresiasi, penyusutan. Tapi kalau ini kan nggak pakai akuntansi. Misalnya taruhlah gerobak itu belinya waktu itu 1,5 juta. Ya mau dihitung di awal itu biaya ataukah nanti kita pecah setiap bulan misalnya biayanya ya. Kemudian biaya variabel itu biaya yang mengikuti usaha gitu ya, tadi seperti sayurnya yang mengikat terhadap produk kita ya. Misalnya saya jualan rendang, maka biaya variabel saya adalah daging gitu, santan gitu ya, terus kemudian cabai-cabean gitu ya. Nah itu biaya variabel. Jadi biaya variabel itu adalah biaya yang mengikat kepada produk gitu ya. Jadi kalau produknya penjualannya naik, maka biaya variabelnya naik. Itu disebut biaya volume ya, mengukur volumenya. Nah, kemudian yang keempat adalah cadangkan dana atau biaya tidak terduga. Nah, kalau Pak Karman ini banyak yang sering terjadi gini. Banyak yang tanya gini kan, saya ini adalah dropshipper gitu ya, atau mungkin reseller gitu ya. Sekarang zaman online,
Terus kemudian saya biasa tuh jualan kayak biasa tuh kayaknya enak banget tuh jualan. Terus tiba-tiba handphone saya rusak dia bilang gitu. Apalagi kebutuhan era digital ya handphone kan. Handphone saya rusak terus saya masukin di biaya yang mana nih handphone? Gitu. Nah, ini harus kalau misal di akuntansi ada namanya biaya depresiasi gitu ya. Depresiasi itu akan menghitung penyusutan dari aset yang digunakan perusahaan. Nah, kalau pedagang online gimana aset yang tidak terduga tadi misalnya kerusakan handphone, terus kemudian ada cacat produk gitu ya. Nah, itu harus harus dicadangkan. Jangan tiba-tiba apa sih namanya termasuk kesehatan gitu ya. Kalau pemilik perusahaan ikut di dalam menjalankan perusahaan adalah tak terduga itu adalah kesehatan. Karena kalau kita sakit sebagai pemilik perusahaan, mau nggak mau kita harus cepat sembuh kan, gitu ya. Nah, apa biasa yang treatment yang kita lakukan untuk cepat sembuh tadi? Nah, itu harus kita cadangkan. Misalnya kalau kalau kayak saya ini ya, misalnya saya udah mulai pusing-pusing itu bakso gitu ya. Makan bakso itu adalah dari kecil kayaknya nggak mungkin saya itu sampai sampai nyetok gitu ya. Kalau sekedar pusing, flu itu obat saya adalah bakso panas pedes gitu. Nah, itu udah saya bisa nyetok gitu ya. Nyetok itu dalam artian itu bagian dari biaya tidak terduga gitu yang saya harus lakukan misalnya atau misal obat-obatan gitu ya. Mungkin yang biasa obat-obatan ke apotek atau sampai ke dokter. Nah, itu harus jangan sampai nanti begitu. Nah, itu banyak terjadi pengusaha, aduh uang saya kemana ya? Tiba-tiba begitu uangnya banyak masuk rumah sakit. Kaget gitu ya. Kaget. Nah, itu adalah menabung. Jadi nabung itu eh, tidak identik untuk menjadi kaya gitu ya, tapi nabung itu untuk menyelamatkan kita dalam kesulitan. Ya, jadi biaya tidak terduga itu dicadangkan. Itu harus dicadangkan dan itu harus komit kalau misalnya pemilik perusahaan ngambil pakai uang cadangan itu mau diberlakukan sebagai apa? Pinjaman atau itu adalah ya, minjem gitu ya pemilik perusahaan minjem ataukah memang gaji yang dibayar di muka dan lainnya. Itu perlu gitu ya. Langkah ini harus dilakukan dari sekarang dan itu harus komitmen gitu. Saya lihat banyak yang akhirnya naik kelas gitu ya karena menjalankan ini gitu ya. Tapi memang tidak mudah tadi bahasa kebocoran tadi gitu kalau Intan gitu ya mengatakan Mbak Intan mengatakan kebocoran itu seperti apa nih kebocoran itu nggak nyangka gitu kita tuh tadi ngambil sedikit 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 lah ini mungkin anak mau makan kue gitu ya misalnya jual-jualan kue gitu diambil nggak dicatat gitu ya ini biayanya masuk apa gitu ya nggak sadar bocor gitu ya terus bahasanya tuh bocor tuh seperti itu gitu ya terus tiba-tiba loh kok kita bikin untuk 1.000 pieces gitu ya, atau untuk 1.000 unit produk biasanya ini lakunya segini kita dapat untung segini nggak sadar tuh dimakan gitu ya dimakan gitu ya itu yang sifatnya error atau mungkin tidak terduga tadi misalnya rusak produknya gitu ya ternyata yang kita beli rusak mana kita belinya beli putus gitu ya si apa salesnya nggak mau tahu pokoknya kita ngedrop barang jumlahnya kan nggak satu dua gitu ngedropnya dus-dusan gitu ya nggak mungkin dicek satu-satu gitu kan nah kalau untuk kita bukan pelanggan lama mungkin dia nggak mau dikomplain gitu ya nah itu eh, harus semua itu kalau kita catat gitu ya manusia itu biasanya kebanyakan pengusaha itu yang berat itu adalah memikirkan dia nggak tahu kemana uang itu tadi kemana ya? Kok bisa segini ya? Kayaknya tadi banyak deh. Nah itu capek tuh biasa pengusaha. Jadi sama kayak banyak suami gitu yang ngeluh gitu ya, ini saya ngasih istri kemana ya uangnya gitu. Nah kalau istrinya nyatet gitu ya, dia nggak bisa berkelit gitu ya. Nah, suami seperti itu gitu. Jadi kalau khususnya perempuan-perempuan gitu ya, saya juga ingatkan kepada mahasiswa saya gitu ya, Anda itu digerakkan Allah untuk belajar akuntansi, nggak mesti jadi accountant gitu di perusahaan. Paling tidak kita sebagai istri nyatet gitu ya. Kalau saya nyatet, ya suami saya percaya sama saya gitu ya. Jadi dia serahin aja uangnya ke saya gitu. Di perusahaan saya juga punya perusahaan, ya saya yang pegang gitu. Jadi saya mengatakan itu kepada pengusaha-pengusaha khususnya perempuan gitu bahwa mencatat itu adalah kewajiban kita gitu ya mau dipegang sama siapa uang itu kita nyatet gitu. Nah ini untuk mengamankan kita karena perempuan itu kan multitasking gitu ya. Kebanyakan pengusaha-pengusaha Indonesia tuh perempuan gitu ya. Dan mereka kebanyakan capek mikirin ini uangnya kemana ya tadi ya. Tadi saya kan beli cuma segini. Nanti kalau kita nyatet ya kadang-kadang nih ya bocor-bocor 100-200 perak gitu ya. Tapi kuantitinya banyak itu capek mikirnya gitu ya. Ini ternyata tiba-tiba bawang naik nih kita nggak tahu gitu ya itu nyatat banyak ya pedagang di pasar itu yang mereka memberi catatan kepada kita saya suka minta itu kalau musim-musim mau deket lebaran gitu ya kalau dia nyatat saya bang minta dong bang ininya catatannya itu saya lihat oh ternyata bawang sekarang naik
oh cabai naik nih, berarti kalau saya jual dengan harga yang sama gitu, saya jualan rendang itu udah hampir 5 tahun, harga hampir nggak pernah naik. Kalaupun saya naikin itu pasti saya diskon untuk pelanggan-pelanggan lama atau teman-teman gitu ya. Itu saya tahu, oh berarti nanti untung saya marginnya cuma segini nih. Itu karena kenaikan harga gitu, apalagi lebaran gitu ya. Pelanggan lama tiba-tiba H-1 minta gitu, daging udah harganya udah 150.000 gitu per kilo gitu. Biasanya kita beli cuma 125, 130, tiba-tiba jadi 150 ya kayak lebaran kemarin. Pelanggan lama saya udah gitu klien saya gitu ya, keuangan minta tiba-tiba sekian kilo. Gue waduh, mau saya lepas gimana, tapi nggak saya lepas harga udah pada naik gitu ya. Nah itu tapi paling nggak tahu gitu ya. Nah itu untuk kita tahu juga tadi kebocoran ya Mbak Zara, sorry Mbak Intan, untuk mengetahui adanya kebocoran itu ya dicatat gitu ya, dicatat benar-benar harus kita tahu salahnya tuh ada di mana tadi untuk mengevaluasi laporan tuh kita tahu gitu ya kesalahan tuh ada di mana. Apakah ini sebuah error ataukah fraud gitu ya kalau kita punya karyawan supaya kita tahu gitu ya dia belanjanya seperti apa gitu ya. Nah kita lihat kalau ada yang mau bertanya saya untuk Mbak Zara, Mbak Intan gimana kalau memang ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut silakan. Tadi itu sudah saya jawab pertanyaannya. Kita lihat di slide ke 10. Nah ini contoh cara menghitung secara mudah gitu ya. Menghitung gambaran sederhana. Ini banyak sekali digunakan oleh pengusaha. Saya tidak akan menggunakan cara akuntansi di sini ya. Karena kalau akuntansi itu per transaksi, apalagi sekarang menggunakan metode accrual gitu ya. Kalau ini kan masih menggunakan metode cash. Di Indonesia secara standar akuntansi sudah tidak boleh menggunakan cash basis ya istilah akuntansinya. Cash basis itu kita mencatat berdasarkan keluar masuknya uang. Kalau untuk perusahaan sudah tidak diperkenankan seperti itu karena sulit mengevaluasi. Jadi mencatat itu berdasarkan terjadinya transaksi. Misalnya ada orang beli barang kita tapi dia belum bayar gitu. Maka kita sudah harus mencatat itu sebagai pendapatan gitu ya. Kalau misalnya misalnya dia beli 1 juta gitu, tapi bayarnya bulan besok gitu. Banyak kan pengusaha ngasih kredit gitu ya. Tempo, pembayarannya secara tempo. Maka kalau secara akuntansi dia sudah dihitung sebagai pendapatan. Tapi kalau perusahaan mikro kecil masih banyak yang menggunakan cash basis. Ya, kalau dia tidak ada kaitan sama pajak, mungkin masih diperkenankan. Tapi kalau sudah berkaitan dengan pajak, kalau dia ada bukti-bukti, maka tidak boleh lagi ya. Kalau di perpajakan Indonesia sudah menggunakan accrual istilahnya. Tapi ini saya masih menggunakan cash basis. Ya, untuk pedagang-pedagang atau pengusaha-pengusaha mikro kecil, untuk paling enggak dapat gambaran aja dulu. Kita, nah ini ilustrasi sederhana. Misalnya tadi Pak Karman tadi penjualannya adalah 1,850 per hari, maka selama bulan Juni ada 30 hari, asumsi setiap hari jualan gitu ya. Walaupun banyak juga pedagang yang nggak jualan hari Minggu ya. Pedagang sayur itu, kalau saya tanya, Bang kenapa nggak datang hari Minggu? Ya kebanyakan kan hari Minggu pada piknik, no. Ya gitu ya. Kita jarang ada yang beli Bu, dia bilang gitu. Itu hari Minggu gitu. Sabtu kadang-kadang mereka jual cuma sampai setengah hari gitu ya. Tapi saya anggap pukul rata 1.850.000 setiap hari, maka per bulannya adalah 55,5 juta ya. Terus kemudian biaya usahanya, nah ini dia cara menghitungnya mengeluarkan persediaan karena ada di gerobak, asumsi di gerobak itu terakhir tanggal 30 Juni itu ada sisa 1 juta. Maka biaya yang dia pakai, misalnya dia tiap hari konsisten gitu ya mengeluarkan 1,7, maka 1,7 dikali 30 itu dia ada di baris paling bawah. Itu ada 1,7 dikali 30 dikurangin 1 juta, hasilnya 50 juta, maka dimasukkan ke biaya usaha mengurangi. Nah, biaya operasional ini asumsi di judul dijelaskan bahwa pemilik sebagai karyawan dengan gaji, gitu ya, dengan gaji. Jadi pemilik mengatakan bahwa saya akan dapat gaji aja, gitu ya. Saya di sini dia menghitungnya tuh 4 juta. Saya masukkan 4 juta dengan asumsi tadi misalnya tadi istrinya ngambil 70.000 itu motong gaji gitu ya. Nah, itu motong gaji. Jadi bisa aja gajinya adalah sampai hampir 4,5 juta misalnya gitu. Tapi karena tadi udah ngambil-ngambil duluan ya udah dianggap gajinya 4 juta misalnya per bulan. Nah, kemudian lainnya ini diasumsikan biaya tidak terduga, biaya penyusutan gerobak gitu ya. Jadi kayak dicadangkan aja gitu menjadi
500.000 mungkin bisa disimpan atau segala macam kalau misalnya gerobaknya rusak gitu ya. Bisa mulai dikumpulin atau biaya-biaya lainnya. Ya, misalnya biaya sakit, Pak Karmannya sakit gitu ya. Harus atau mungkin BPJS misalnya gitu ya. Itu bisa juga kita anggaplah sebagai karyawan gitu kan. Nah, maka labanya adalah 1 juta gitu ya. Ini 1 juta. Nah, kalau yang saya dengar seperti pedagang pecel lele gitu ya, dia tahu nih, oh saya punya untung 1 juta loh tiap gerobak misalnya. Kalau saya punya 15 gerobak, berarti saya untungnya 15 juta. Tinggal saya cari aja orang gaji 4 juta kalau untuk pecel lele bisa 2 sampai 3 orang loh dia bayar gitu ya. Kan ada yang masak, ada yang nyajiin gitu ya. Itu banyak terjadi gitu ya. Akhirnya dia mengatakan, oh kalau saya untung 1 juta, saya bayar 4 juta, saya bisa nih apa sih namanya, saya cari modal gitu ya. Karena dia sudah tahu kan cara bikin pecel lelenya semua, maksudnya bahan bakunya dia yang sediakan, lelenya dia yang beli, kalau jumlahnya besar dia bisa dapat lele lebih murah gitu ya. Atau mungkin ikan nila sama ayamnya gitu ya, kan biasanya pecel lele itu ada ayam, ikan, terus dan sayur-sayurannya. Nah itu dia sudah tahu tuh takarannya, jadi dia sudah bisa predik. Dia mending dia autopilot kan gitu ya, istilahnya dia bayar aja orang gitu, dia bayar orang tinggal dia di rumah aja tuh nunggu 1 juta gitu tiap bulan gitu ya. Nah itu yang kenapa target laporan keuangan ini perlu ada untuk apa namanya scale up perusahaan gitu ya biar perusahaannya naik kelas gitu. Jadi pengen dong sebagai pengusaha itu jangan kita yang jalanin gitu ya, maunya ya orang lain gitu kan supaya kitanya punya banyak waktu. Itu bahasanya adalah uang, biarkan uang yang bekerja gitu ya, uang melalui orang lain gitu ya, karyawan ya. Ini maksud dari penjelasan sederhana gitu ya, sederhana untuk bagaimana pengusaha bisa naik kelas kalau dia punya catatan keuangan. Nah, ini penjelasan dari saya gimana dengan teman-teman di sini gitu ya. Apakah sudah punya pandangan atau selama ini sudah melakukan, mungkin ada kendala apa, mungkin bisa diskusikan di sini, silakan. Kita punya berapa waktu lagi, Mbak, untuk ininya? Masih ada sekitar 20 menit ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan. Atau mau share case gitu ya, yang dialami selama ini di dalam usahanya. Nanti mungkin setelah ini boleh kalau misalnya mau tanya, mungkin kalau yang pakai Instagram juga ada warna-warni akuntan itu banyak ya, banyak DM gitu masuk, ini saya punya catatan begini gimana ya cara mencatat sederhananya gitu, itu sampai kita bikinkan gitu ya. Banyak banget itu kalau mau boleh, atau mungkin dari OKOC punya apa namanya, yang berkelanjutan gitu ya, cara membuat laporan keuangan. Jadi masing-masing pengusaha sudah bawa contohnya bagaimana kita bedah sama-sama. Tapi untuk karena ini first time saya dengan OKOC, mungkin kita bisa diawali saat ini lebih ke arah secara generalnya. Nanti kalau misalnya teman-teman membutuhkan penjelasan lanjut atau pembedahan lebih lanjut gitu ya, nah itu mungkin bisa koordinasi dengan rekan-rekan di OKOC. Gitu ya Mbak. Silakan, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Mungkin kalau masih ada waktu. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Boleh langsung nanya secara lisan ataupun lewat kolom chat ya. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Halo. Ya. Ya, silakan. Saya Heni, Bu. Ya, Selamat siang, Bu Ellen. Siang. Ya, ketika ini kan tadi Ibu membicarakan keuangan secara pribadi saja, mungkin ya maksudnya hanya untuk personal satu orang saja. Yang mau saya tanyakan bagaimana kalau ketika kita ada kongsian, Bu. Nah, itu kan kadang satu sama lain tidak selalu klop, uh, ada saja perbedaan pendapat begitu.
Nah, untuk mensiasatinya, saya misalkan nih, saya kongsian, saya menempatkan diri saya kan sebagai pekerja juga, sebagai karyawan juga gitu. Di samping kita sebagai owner gitu. Nah, eh, mitra saya ternyata tidak mau menempatkan diri dia sebagai karyawan, hanya sebagai owner saja begitu. Tetapi eh, dia inginnya 50-50 lah begitu untuk salari dan keuntungan. Itu bagaimana kita mensiasatinya Bu supaya bukan seolah-olah merasa tidak adil begitu Bu. Saya kerja keras, saya eh, eh, juga berpikir bagaimana caranya kita bisa mengembangkan usaha gitu. Sedangkan mitra saya hanya hanya terima uang dan kasarnya lah ongkang kaki gitu. Tapi pembagian ingin sama rata. Nah, itu untuk mensiasatinya bagaimana untuk cara pembukuannya yang jelas. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Heni atas pertanyaan. Mungkin ada yang lain lagi? Atau kita jawab satu-satu gitu kali ya. Kita ada yang mau bertanya bisa di-keep dulu. Oke, ini pertanyaan menarik banget dan banyak banget terjadi gitu ya. Saya pernah nulis di Oke News gitu ya. Karena selama 25 tahun saya sebagai akuntan Ibu, itu sering banget menghadapi namanya perselisihan internal gitu. Sampai terakhir saya juga membantu rekan saya gitu punya pemeriksaan, akhirnya ribut gitu ya soal tadi sharing profit tadi itu gitu ya. Ada yang merasa tidak adil gitu atau kok seperti ini gitu ya sampai akhirnya pecah kongsi gitu ya. Kalau nggak salah tahun 2024 saya pernah nulis di Oke News gitu ya di portal beritanya Oke tentang runtuhnya perusahaan keluarga gitu ya. Karena keluarga itu nggak mesti ada hubungan darah gitu ya. Mitra itu ya ini ya kongsi tadi bahasa itu kita kongsi modal segala macam. Akhirnya satu merasa kok saya capek sendiri ya gitu ya. Kok saya lebih kayaknya saya yang kerja tapi kok saya dapatnya ini atau bahkan lain-lain lah gitu ya sampai ada ketidakpercayaan dan begitu sampai runtuh gitu bahasanya tuh akhirnya banyak juga yang perusahaan yang akhirnya tidak jalan gitu ya, atau berhenti atau sama-sama buat masing-masing gitu ya baik dari suami istri saudara anak orang tua gitu itu banyak banget di depan saya mereka ribut depan-depan karena saya besoknya laporan keuangan biasanya kalau laporan keuangan terbuka kebuka tuh semua gitu ya konflik-konflik internal. Nah, kalau ditanyakan kepada saya bagaimana solusinya gitu ya, memang yang terbaik itu adalah kalau belum berjalan gitu bagi teman-teman semua yang ingin berkolaborasi gitu. Kalau dari Islam kan memang harus kita bicarakan dari awal dan gitu ya. Itu di Quran surat Al-Baqarah 282. Memang kalau kamu bermuamalah secara tidak tunai catat dan tunjuk saksi gitu ya. Nah, tapi gimana kalau sudah jalan gitu ya? Kok saya capek banget gitu ya, saya capek sendiri terus gimana saya diperlakukan sebagai apa gitu bisnis ini gitu ya. Nah, makanya di dalam pajak sendiri sebenarnya sudah diakomodir gitu ya. Misalnya kalau secara undang-undang PT gitu ya, ada pemegang saham, sifatnya agency gitu ya. Ada pemegang saham memberikan delegasi kepada direktur gitu kan. Nah, direktur kalau cas di dalam perusahaan, maka dia boleh terima gaji gitu ya dengan asumsi ada kesepakatan gitu ya. Sama kayak negara kita jadi kalau kita lihat pemerintah Indonesia misalnya menunjuk bapak ini jadi komisaris gitu ya, jadi direktur gitu ya. Itu karena siapa pemilik perusahaannya ada gitu ya, mendelegasikan kepada orang dan digaji gitu dan digaji itu nanti konsekuensinya adalah pembagian. Nah, ibarat kan saya ikut kerja di sini, saya capek. Nah, bicarakan aja baik-baik tuh, Pak. Saya terima gaji itu banyak ya, banyak sekali. Saya bahkan memberikan kepada pengusaha kalau yang ikut incas di dalam perusahaan, ikut jalanin operasional ya gaji. Misalnya
gajinya 3 juta gitu ya. Nanti setelah ini tadi misalnya kayak ada contoh hadapan dia keluarin tuh gajinya sih yang menjalankan operasional gitu, walaupun dia pemegang saham juga atau pemilik modal juga, ya keluarkan. Nanti sisanya itu baru dibagi. Atau cara kedua itu banyak dilakukan Muslim gitu ya, seperti zaman Rasulullah dulu gitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah menyebutkan langsung pemegang saham menerima atau pemilik modal menerima 50% dari sisa laba gitu ya, dari net profit yang adalah dihitung penjualan, biaya. Oke, yang menjalan perusahaan itu adalah agennya gitu. Maka nanti begitu dapat keuntungan 1 tahun 100 juta misalnya, maka 40% itu adalah pemilik modal, 60%-nya adalah yang menjalankan. Misalnya dalam artian ibu gitu ya, ibu. Nah, Heni yang menjalankan berarti 60%-nya Bu Heni. Kalau Bu Heni nggak terima gaji gitu ya. Tapi kalau yang terima gaji ya dikurangi dulu gajinya gitu. Baru dari sisa laba tadi mau dibagi berapa nih? Mau 50-50 atau tetap 60-40 gitu ya. Itu biasa yang seperti itu gitu. Tapi memang transparansi itu tadi dari laporan keuangan. Nah, kebanyakan pemilik modal yang hanya menitipkan uang, dia curiga itu tadi bahasanya Mbak Intan mengatakan gimana nih kalau kebocoran gitu ya. Nah, pemilik modal biasanya curiga gitu, ada kecurigaan. Nah, kalau nggak punya laporan keuangan, sulit kita mendetek, sulit kita meyakini kepada pemilik perusahaan bahwa saya nggak pakai kok duit itu gitu kan. Saya nggak pakai kok dana operasional untuk kebutuhan pribadi karena dia nggak mau banyaknya seperti itu kok kayaknya nggak ini kelihatannya perusahaan bagus banget ini omsetnya penjualan juga bagus pemilik perusahaan ngerasa begitu tapi kok saya kok nggak dapat pembagian atau entah royalti kayak entah dividen gitu ya itu banyak terjadi di depan-depan saya ribut itu banyak gitu yang begitu gitu ya. Nah itu tadi pentingnya laporan keuangan buka aja dari sekarang lebih baik bicarakan dari awal tapi tunjukkan laporan tadi catatan tadi dibikin aja dulu ini kan sebenarnya laba segini nih. Tapi kan saya yang menjalankan berarti saya 65% misalnya gitu bicarakan aja begitu dan itu banyak terjadi di uh, apa pajak itu membolehkan direktur menerima gaji itu boleh gitu ya tapi dipotong PPh 21 gitu dan harus disetujui semua pemegang saham karena direktur itu kan bisa juga pemilik perusahaan atau pemilik saham bisa juga enggak bisa juga orang yang ditunjuk gitu ya misalnya pemilik sama kayak negara kita gitu ya BUMN itu punya secara tertulis adalah presiden gitu bahasanya seperti itu pemegang tertinggi apa sih namanya kuasa negara itu adalah presiden maka BUMN itu pemberian ada presiden. Kemudian dia mendelegasikan kepada menteri, dan menteri menunjuk tuh direkturnya ini, komisarisnya ini, dan digaji. Padahal kan harusnya yang ngawasin pemerintah langsung kan, presiden. Tapi kan presiden mendelegasikan. Gitu. Nah, begitu juga perusahaan kita, gitu. Perusahaan kita, pemiliknya kita, tapi kita delegasikan kepada orang lain, gitu ya. Atau tadi kongsi saya punya ahlinya, gitu, keahliannya saya, kamu punya modalnya, nah berapa kita berbagi misalnya jualan pecel lele gitu. Saya yang jago mengelola pecel lele ini karena tapi saya kekurangan modal nih misalnya. Kemudian minta modal kepada orang lain. Nah, kasih catatannya. Nih pembagian kita berapa? Karena saya tenaganya saya gang, maka saya dapat 65% gitu. Nah, itu silakan. Nah, itu lebih lebih bagus gitu. Makanya kenapa catatan itu kita butuhkan untuk uh, transparansi tadi ya untuk keterbukaan gitu ya. Tadi ya kalau penjelasan dari OKOC pertama transparansi itu gitu ya. Kepercayaan kita kan kalau saya muslim karena memang ada gitu ya di Al-Qur'an dicatat gitu ya. Dicatat dan tunjuk saksi gitu bahwa memang kita membuat perjanjian 65-35 misalnya atau 50-50 tapi saya terima gaji sebagai pelaksana operasional. Gitu ya Bu Heni. Bisa dipahami atau mungkin ada yang perlu saya jelaskan lebih lanjut? Ya, untuk Mbak Zara sama-sama ya. Gimana mungkin ada yang lain ingin
Kita masih punya berapa menit lagi, Mbak, untuk waktunya? Ya, Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin cukup ya Bu Helen. Terima kasih atas pemaparannya. Jadi itu dari materi tersebut kita belajar bahwa usaha itu boleh sederhana, tapi pengelolaannya harus tertib, khususnya soal pencatatan keuangan. Karena tanpa pencatatan yang rapi, kita juga nggak tahu sebenarnya usaha kita ini untung atau malah jalan di tempat. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kalau bisa diukur, maka bisa ditumbuhkan. Nah, dari pencatatan tersebut adalah langkah pertama untuk menumbuhkan bisnis Bapak Ibu sekalian menjadi lebih sehat dan berkelanjutan. Sebelumnya, terima kasih banyak Bu Ailan atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu jurus UMK memahami catatan bisnis. Terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibu Ellen atas ilmu, pengalaman, dan pemaparan yang sangat aplikatif dan pemaparan yang sangat membuka wawasan kita semua. Semoga ilmunya menjadi amal jariah dan memberi manfaat luas bagi pelaku UMKM. OKOC. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, Bapak dan Ibu yang telah hadir dan aktif bertanya dan mengikuti acara dari awal sampai akhir. Semoga setelah ini kita semua bisa mulai menyusun catatan keuangan sekecil apapun, karena dari catatan yang rapih, usaha kita bisa menjadi lebih terukur dan berkelanjutan. Jangan lupa untuk terus ikuti program OKOC, dan karena masih banyak kegiatan lain yang bisa bantu usaha Bapak Ibu untuk naik kelas. Nah, dari Ibu Ellen ada yang ingin disampaikan lagi? Oh iya, saya ucapkan terima kasih juga kepada KOC atas waktu dan kesempatannya, kepada Bapak Ibu juga. Semoga sukses ke depannya. Atas perhatian dan partisipasi terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Saya tutup sesi saya. Subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu Mbak, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mbak Ellen. Kita foto dulu ya sebelum meninggalkan Zoom. Boleh ke Bapak Ibu dibuka kameranya. Oke, bersiap semuanya. Siap 1, 2, 3. Mungkin tangannya OKOC boleh ya. Seperti ini. Siap 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ella. Sama-sama Mbak Vika. Saya izin live ya. Exit ya. Hai sahabat OKOC, yuk berkolaborasi bersama menciptakan lapangan kerja membantu pemulihan ekonomi nasional. OKOC merupakan gerakan